Audio Jungle. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi anzala ala 'abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu iwaja qayyiman liyundhira ba'san syadidan min ladunhu wa yubassirul mu'minina alladzina ya'maluna shalihati anna lahum ajran hasanah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma salli ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du, faya ayyuhal hadirun, pemirsa yang dirahmati oleh Allah. Momentum ini adalah momentum yang kita memasuki bulan puasa Ramadan. Tentu yang kita kedepankan pertama adalah bersyukur atas segala karunia Allah yang dilimpahkan kepada kita semuanya. Nikmat, taufik, hidayah Allah dilimpahkan kepada hambanya yang dhaif ini untuk senantiasa mengagungkan asmanya, lebih-lebih di bulan yang penuh keberkahan ini. Salawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita senantiasa mendapatkan petunjuk Allah dan mendapatkan syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin pemirsa yang dirahmati oleh Allah, tentu di hari yang ke-13 ini memasuki fase yang kedua di dalam perputaran 10 hari di bulan Ramadan. Fase pertama adalah kita akan senantiasa mendapatkan rahmat dari Allah. Fase kedua kita mendapatkan maghfirah dari Allah. Yang terakhir adalah fase yang dijanjikan itqum minan nar. Apakah itu akan menjadi semudah yang kita ucapkan untuk bisa mencapai itu? Akankah itu menjadi sebuah haluan atau halusinasi belaka di dalam kita mencermati, mengikuti dan mengamalkan salah satu apa yang disampaikan oleh Allah dalam Al-Quran? Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan orang-orang sebelum kamu, la'allakum tattaqun, agar kamu menjadi orang yang bertakwa. Hadirin pemirsa yang dirahmati oleh Allah, inilah sebuah bentuk bagaimana kita mengalami sebuah proses, mengalami sebuah tingkatan fase itu bisa kita lalui, mengalami sebuah bagaimana tahapan demi tahapan itu menjadi sebuah tingkatan agar kita mencapai la'allakum tattaqun. Maka yang terbesit di dalam diri ini adalah pertama, tunjukkan bahwa kita memiliki nilai keimanan kepada Allah. Kalau tanpa itu mungkin dianggap puasa sama dengan bulan puasa, sama dengan bulan-bulan yang lain. Tetapi kita ketika terbesit nilai iman, maka bulan puasa menjadi bulan yang sangat ditunggu-tunggu. Sebagaimana sebuah makalah atau hadis, mungkin seperti itu nanti para ahli yang akan menyampaikan, man fariha bidukhuli Ramadan haramallahu jasadahu 'alan niran. Kegembiraan kita, gegap gempitanya barokah Ramadan dan sebagainya yang kita sampaikan di media-media,
di setiap kesempatan, di apapun medianya, itu akan menjadi kegembiraan yang oleh sebuah tekad api neraka akan jauh dari kita. Kalau ini hadirin pemirsa yang dirahmati oleh Allah, garis pokok kekuatan keimanan yang paling awal dijadikan dasar, maka langkah-langkah selanjutnya untuk bisa mencapai fase-fase itu tentu akan penuh dengan kegembiraan dan penuh dengan kebahagiaan. Puncak dari kebahagiaan adalah ketika nanti sudah 1 Syawal, pertanda kita akan kembali ke fitrah. Hadirin pemirsa yang dirahmati Allah, itu yang pertama. Yang kedua, Ramadan membentuk karakteristik kepada seorang muslim secara pribadi. Tapi Al-Quran memberikan gambaran ku anfusakum, jaga dirimu, wa ahlikum, dan keluargamu, dan sanak famulamu, dan umatmu, naron, dari api neraka. Puasa setidak-tidaknya tidak hanya bisa menjadikan kesolihan pribadi, kesolihan personal, kesolihan yang seakan-akan mulai dari bangun tidur sampai kita akan tidur lagi, semuanya dipenuhi dengan bacaan Al-Quran, dipenuhi dengan kajian-kajian fikih, kajian-kajian kesolihan yang lain, kajian-kajian keilmuan yang lain. Tetapi yang paling bisa juga menghantarkan kita menjadi insan yang sempurna, di samping kesolehan-kesolehan itu, ada hal lain, kesolihan sosial yang perlu kita bangun. Banyak saudara-saudara kita yang juga berpuasa, tetapi yang mau dimakan, yang mau dibuat buka, yang mau dibuat sahur, mereka kekurangan untuk mencari itu. Bahkan hari-harinya tanpa bulan puasa pun mereka sudah berpuasa. Maka sentuhan-sentuhan sedemikian inilah yang senantiasa ada nilai yang kita terapkan sebagai perwujudan ku anfusakum wa ahlikum, menjaga diri ini dan bagian yang ada di luar kita, baik itu keluarga, masyarakat, umat lain yang du'afa, yang perlu kita santuni bersama. Yang ketiga, pemirsa yang dirahmati oleh Allah, tentu kita akan menjadi sebuah keinginan bahwa ketika nanti mengakhiri Ramadan ini, menyudahi Ramadan ini, tidak ingin menjadi orang-orang yang bangkrut, menjadi orang-orang yang pailit, menjadi orang-orang yang hanya bisa haus, bisa lapar, tetapi tidak ada nilai pahala keutamaan sedalamnya. Laisa min syamihi illal ju' wal atas. Kam min shaimin laisa lahu min syamihi illal ju' wal atas. Allah seperti ini. Seperti itu kesimpulannya, nanti tak baca lagi karena memang ya baru baca ini. Tentu keinginan kita agar puasa kita bisa sempurna, puasa kita bisa menjadi harapan akhir, yaitu la'allakum tattaqun. Oleh karena itu ada sebuah ungkapan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang dirawatkan oleh Abu Hurairah. Suatu ketika Rasulullah berdialog, ada semacam pembicaraan dengan para sahabat. Rasulullah menyampaikan pertanyaan kepada para sahabat, tahukah kamu, saya bacakan karena memang agak sedikit lupa, siapakah orang-orang yang pailit, siapakah orang-orang yang bangkrut? Maka Rasulullah
memberikan pertanyaan yang seperti itu, para sahabat tercengang. Kenapa Rasulullah bertanya seperti itu dalam hati mereka? Terus para sahabat memberikan jawaban, menurut kami ya Rasulullah, orang yang tidak punya harta, tidak punya uang, tidak punya kemampuan ekonomi, mereka yang beruntung. Tapi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan penjelasan yang begitu bijak, yang senantiasa Ramadan ini memacu kita untuk ada nilai sosial, nilai ketakwaan, kesalihan sosial. Apa jawaban Rasulullah? Sesungguhnya orang yang bangkrut itu adalah umatku, adalah orang yang pada hari kiamat kelak dia membawa pahala puasa, dia membawa pahala sholat, dia membawa pahala zakat, dia membawa pahala yang senantiasa dia akan ada di dalam tempat di jannah. Dan datang ternyata dia juga telah mencaci maki orang lain, memfitnah, menuduh orang lain, makan harta orang lain, membunuh orang lain, memukul orang lain. Maka orang ini diberikan kebaikan orang tersebut. Jika kebaikannya telah habis orang yang berpuasa tadi, maka sebelum terbayar semuanya ketanggungannya, maka diambillah dosa-dosa mereka, orang yang tadi dicaci-caci itu, untuk dilimpahkan kepada orang yang berpuasa yang bangkrut itu. Kemudian mereka dilemparkan ke neraka. Na'udzubillahi min dzalik. Maka ada sebuah ungkapan tadi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, laisa min siyamihi, dan seterusnya tadi, kam min shaimin laisa lahu min siyamihi illal ju' al atas. Allah seperti sempurna seperti itu. Tentu ini memberikan gambaran kepada kita, tidak kita ingin puasa saja. Puasa hanya menahan haus, menahan lapar, menahan hawa nafsu. Tapi lebih dari itu, setidak-tidaknya ada nilai sosial yang telah kita lakukan untuk ada kepedulian kepada mereka yang duafa, ada kepedulian kepada mereka yang senantiasa tidak kita jerumuskan kepada kehinaan mereka, kita fitnah mereka, kita pukul mereka, kita benci mereka. Kalau itu yang kita bawa, maka itulah sejelek-jelek kita kelak, sebangkrut-bangkrut kita kelak, yang nantinya akan dijerumuskan ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin pemirsa yang dirahmati Allah, tentu momentum ini menjadikan gambaran kepada kita, penilaian kepada kita. Penilaian adalah hasibu qabla antuhasabu, hasibu anfusakum qabla antuhasabu. Begitu. Nilai hisab, hitung dirimu sebelum dihitung nanti kelak di hari akhir. Kebaikan kita tentu kita tidak akan menjadi riya, tetapi kebaikan kita senantiasa menambah nilai takarrub kita kepada Allah, menambah nilai ketakwaan kita kepada Allah, menambah nilai keimanan kita kepada Allah, sehingga ending dari puasa kita la'allakum tattaqun benar-benar menjadi ada dalam pundak kita, menjadi orang-orang yang muttaqin, lebih dari itu menjadi orang-orang yang mukhlisin. Mungkin ini yang dapat kami sampaikan. Hadanallahu wa iyyakum, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.